Marc Marquez telah memulai musim 2025 dengan baik dan saat ini masih jadi pemimpin klasemen kelas Premier. Perjalanan yang bisa dikatakan sesuai harapan The Baby Alien, dia membeberkan misi dan ambisinya di MotoGP 2025 bersama TNT Sports. Raihan gelar ke-9 akan ia usahakan demi menyamai rekor elit yang dipegang Valentino Rossi. Sebelum menjelaskan terkait misinya, Marquez menceritakan tentang masa sulitnya pada tahun 2020 ketika dibekap cedera horor. Dia juga menjelaskan alasannya pindah dari Honda ke Ducati untuk membuktikan dirinya masih mampu bersaing di kelas Premier. Hal itu berhasil ia buktikan, dan kini ia telah berada di jalur yang benar untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Pada tahun 2020 mimpi buruk dimulai, dan pada tahun 2023 saya mengalami momen tergelap dalam karir saya, jadi meskipun saya punya teman di Honda, dan gaji yang mereka tawarkan kepada saya sangat bagus, saya memutuskan untuk pergi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya masih cepat. Tujuan pertama yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri saat pindah ke Ducati adalah mendapatkan kembali kepercayaan diri saya dengan menetapkan tujuan yang bisa dicapai. Anda tidak bisa langsung menang, jadi saya pertama-tama mengincar 5 besar, kemudian podium, hingga saya mencapai posisi pertama. Kakak Alex Marquez mengingat kembali ketika debut di kelas MotoGP, ia harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan Valentino Rossi. Dengan kemampuannya, dia bisa mengatasi duel-duel sengit dengan rider elit tersebut dan bahkan langsung juara dunia di musim debutnya. Situasi berbeda dialami oleh kekasih Gemma Pinto saat ini yang harus berduel dengan pembalap-pembalap muda yang kompetitif. Saat saya memulai debut di MotoGP, saingan saya adalah nama-nama seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan Valentino Rossi. Dalam hal ini, saya menemukan diri saya menghadapi para pembalap muda, yang baru saja keluar dari Moto2 dan sangat kompetitif. Sama seperti saya saat dulu memperkenalkan cara baru dalam berkendara, mereka juga melakukannya sekarang, dan ini memaksa saya untuk beradaptasi. Menyiasati lawan-lawannya yang masih muda, Marquez sadar diri bahwa kondisi tubuhnya sudah tak sebaik ketika masih muda. Karena itu dia penuh perhitungan mencoba untuk tetap bisa bersaing dengan jajaran rider-rider muda. Sekarang saya lebih memikirkan keselamatan dan memperhitungkan risiko. 10 tahun yang lalu, saya yakin tubuh saya hanya bagus untuk mengendarai sepeda motor dan saya tidak peduli dengan apapun. Saya yakin bahwa jika saya bugar, saya akan pulih dengan cepat, tetapi kemudian saya menyadari bahwa sulit untuk pulih sepenuhnya dari cedera tertentu, kenangnya. Kini musim 2025 masih panjang, dan tampaknya rider yang bisa menyulitkan dirinya di klasemen kejuaraan dunia tak lain adalah saudaranya, Alex Marquez. Kedua rider asal Cervera Spanyol ini telah bertarung dan bertukar posisi terdepan sepanjang musim, dengan Alex telah 2 kali merebut posisi terdepan darinya. Kami sedang mewujudkan mimpi menjadi yang pertama dan kedua di klasemen secara keseluruhan. Ibu saya menyemangati Alex dan mengatakan kepada saya untuk membiarkan dia menang, karena saya memiliki begitu banyak kejuaraan dunia. Kami tahu kami bisa saling membantu dan kami berdua menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain, tetapi jika saya menang, itu akan menjadi gelar ke-9 saya, dan tentu saja, 9 adalah angka yang ingin saya capai karena itu adalah angka berikutnya dalam karir saya dan kami akan berusaha. Dan memang benar itu akan menyamai Valentino Rossi dalam kejuaraan, dan itulah target saya untuk saat ini, pungkas Marc Marquez. Bursa transfer MotoGP 2026 semakin gaduh, ada banyak rumor mengenai pembalap-pembalap yang akan berpindah tim di MotoGP 2026. Bursa transfer MotoGP 2026 semakin memanas jauh sebelum musim 2025 berakhir. Kabar terbaru kali ini menyebutkan salah satu pembalap dari Yamaha yang dikabarkan akan meninggalkan tim tersebut. Hal ini tentunya membuat bursa transfer MotoGP 2026 semakin memanas. Fabio Quartararo yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Sang juara dunia MotoGP 2021 itu membuat peta persaingan MotoGP 2026 semakin menarik untuk diikuti. Semenjak meraih gelar juara dunia MotoGP 2021,
Fabio Quartararo terus mengalami pasang surut bersama Monster Energy Yamaha. Motor Fabio Quartararo YZR-M1 dinilai kurang kompetitif dalam menghadapi dominasi para rivalnya, terutama Ducati. Dalam beberapa musim terakhir, Fabio Quartararo terlihat kesulitan bersaing di barisan depan secara konsisten. Kondisi tersebut membuat Quartararo dikabarkan mulai kehilangan kesabaran. Kabar mengenai hengkangnya Fabio Quartararo langsung menarik perhatian beberapa tim besar. Sebagaimana diketahui, Fabio Quartararo telah membukukan sebanyak 3 pole position berturut-turut di Grand Prix Spanyol, Prancis dan Inggris. Bahkan Fabio Quartararo nyaris berhasil menduduki podium pada MotoGP Inggris 2025 yang dihelat di sirkuit Silverstone. Namun naas, motor miliknya YZR-M1 mengalami masalah pada rear head device, sehingga dirinya pun harus menepi dan gagal finish. Meski tekanan terus meningkat, Yamaha diyakini akan berusaha keras mempertahankan Fabio Quartararo. Pihak manajemen tim dilaporkan telah menyiapkan sejumlah rencana untuk membuat motornya lebih kompetitif, termasuk mendatangkan insinyur teknis baru dan fokus pada sektor elektronik serta akselerasi. Kabar soal Fabio Quartararo hanya satu dari banyak rumor yang menghangatkan bursa transfer MotoGP 2026. Sejumlah nama besar lainnya seperti Jorge Martin, Pedro Acosta, hingga Pecco Bagnaia juga disebut-sebut dalam pusaran pergerakan tim. Jika Fabio Quartararo benar-benar hengkang, maka efek domino bisa terjadi. Yamaha harus mencari pengganti sepadan, sementara tim yang merekrut Quartararo akan melakukan perombakan besar dalam line-up pembalapnya. Namun Fabio Quartararo mengatakan jika dirinya bersama Yamaha memiliki hubungan yang cukup baik. Hubungan dengan pabrikan Jepang selalu baik, meskipun terkadang kemajuannya terlalu pelan, tetapi kemudian banyak kru Eropa yang datang dan bahkan orang-orang Jepang yang sudah ada di sini juga sedikit bertindak seperti orang Eropa. Dalam artian, jika sesuatu berhasil, itu lebih baik. Kami tidak akan menunggu 2 bulan apakah peningkatan tersebut lulus tes beberapa kilometer. Jika perubahannya berhasil, kami segera menerapkannya dan ini adalah perubahan besar-besaran yang telah dilakukan para insinyur Jepang. Saya percaya pada Yamaha, tetapi saya tahu bahwa jika tidak berhasil, saya akan beralih ke proyek yang sudah siap. Kalimat yang menyiratkan bahwa pembalap asal Prancis itu menegaskan bahwa tidak akan ada kesempatan kedua bagi tim yang bermarkas di Iwata. Saat ini Quartararo memang belum memutuskan untuk pindah, dan masih memberi kesempatan, namun hanya sekali, dan jika masih gagal lagi, ia sangat terbuka untuk pindah ke proyek lain jika Yamaha tidak menunjukkan perkembangan yang nyata. Situasi ini menjadikan musim transfer 2026 sebagai salah satu yang paling dinamis dan penuh kejutan. Kesimpulannya, sekarang Fabio Quartararo berada di titik krusial dalam karirnya. Jika Yamaha gagal menunjukkan progres nyata, bukan tidak mungkin Fabio Quartararo akan mencari pelabuhan baru demi ambisi gelar juara dunia yang kedua. Apapun keputusannya nanti, satu hal yang pasti, bursa transfer MotoGP 2026 akan menjadi panggung drama besar yang penuh kejutan, dan pastinya sangat menarik untuk kita nantikan. Pembalap World Superbike Toprak Razgatlioglu dikabarkan resmi akan hijrah ke MotoGP 2026 bersama tim Pramac Yamaha. Menurut laporan dari laman GP1, bahkan Paolo Pavesio yang menjabat sebagai Managing Director baru di Yamaha Motor Racing yang menggantikan Lin Jarvis sudah terbang ke Turki untuk membicarakan kontrak selama 2 tahun. Selain akan resmi mewujudkan mimpinya sebagai pembalap MotoGP, Toprak Razgatlioglu juga akan tetap bersama sponsor pribadinya Red Bull di Pramac Yamaha nanti. Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir pembalap asal Turki ini telah menjadi pembicaraan tentang kepindahannya ke MotoGP. Bahkan beberapa kesempatan, Toprak Razgatlioglu juga sempat mencoba langsung motor MotoGP bersama Yamaha. Dengan kabar tersebut, juara dunia WSBK 2 kali ini akan memulai lembaran baru sebagai pembalap MotoGP bersama tim Pramac dengan kontrak 2 tahun. Jika kabar kepindahan Toprak Razgatlioglu itu benar, tentu akan ada kursi yang dikorbankan antara posisi Jack Miller atau Miguel Oliveira.